Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, そして皆さんもこんにちは。今回、一寸法師のテーマで私たち2グループが発表させていただきます。皆さん、知識を増やすためにどうか皆さんちゃんと聞いてくださいね。お願いします。Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam slide yang telah dipaparkan di layar. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, kelompok 2. Ada Andi Muhammad Aldi Herdiman, Muhammad Ibnu Ramadan, Muhammad Farhan Hendiko, Muslimah Nur Irfan, Istiana, dan juga Reski Zulfiana. Oke, next. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan. Kita akan membacakan materi pertama, Isunboshi. Isunboshi wa kawa wo koi de miyako e to mukaimashita. Miyako ni tsuita Isunboshi wa rippa na yashiki o sagashu to, sono yashiki no mon o tataite imashita. Isunboshi pergi ke ibu kota. Isunboshi mencari rumah yang besar dan mewah. Ia mengetuk pintu gerbang rumah tersebut dan berkata, はい、私の名前は一瞬坊主。この家で働かせてくれないか? Nama saya Isun Boshi, pekerjakanlah saya di rumah ini. はい。すると、屋敷の主人は、イスンボシを一目で気に入り、この屋敷で働くことを許してくれました。Pemilik rumah langsung menyukai Isun Boshi begitu melihatnya dan mengizinkannya bekerja di rumahnya. 囚人には美しい娘がいましたが、この娘がある時、宮参りの旅に出かけました。Majikan Isun Boshi memiliki seorang putri yang cantik. Pada suatu hari, sang putri hendak pergi mengunjungi kuil. 体は小さくても元気いっぱいで俊敏な一寸星は旅の娘の身を守る役目で娘に付き添っていくことになりました。Isun Boshi yang tubuhnya kecil tetapi kuat dan tangkas pergi bersama sang putri karena ia bertugas melindungi sang putri dalam perjalanan tersebut. Tokoro ga dochu 美しい娘をさらおうと鬼がやってきました。一寸星は針の刀で鬼にこう向かっていきましたが、体が小さいので鬼に丸飲みにされてしまいました。Tetapi dalam perjalanan muncullah oni atau iblis yang hendak menculik sang putri yang cantik. Isun Boshi melawan oni dengan pedang jarumnya, tetapi karena tubuhnya yang kecil, ia ditelan oleh oni tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian unsur intrinsik dari teks Isun Boshi ini. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, kita beralih pada unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Kita memilih tema petualangan, karena dongeng ini bercerita tentang perjalanan Isun Boshi yang hendak pergi ke ibu kota melewati sungai, hingga akhirnya bertarung dengan iblis. Selanjutnya tokoh, Isun Boshi, pemilik rumah, putri cantik pemilik rumah, iblis atau oni. Berikutnya adalah materi penokohan. Yang pertama yaitu Isun Boshi. Memiliki jiwa petualang, kuat, tangkas, berani, dan percaya diri pada saat melawan iblis atau oni. Bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya saat berusaha melindungi putri majikan yang cantik dari iblis atau oni. Kemudian yaitu pemilik penginapan. Memiliki sifat murah hati karena tidak menyusahkan Isun Boshi ketika ingin bekerja di rumahnya. Dan gampang percaya sama orang lain karena dia langsung mempersilahkan Isun Boshi yang notabene-nya orang asing untuk bekerja dan tinggal di rumahnya. Berikutnya ada putri pemilik penginapan yang cantik. Dia adalah orang yang cantik dan taat agama. Putri sang pemilik rumah atau majikan Isun Boshi sangat cantik dan sepertinya sang putri sangat taat agama terlihat ketika dia melakukan perjalanan ke kuil.
Dan yang terakhir yaitu iblis atau Oni. Dia memiliki sifat yang jahat, kejam, tidak berperasaan, dan tidak berperi kemanusiaan. Karena di perjalanan Isun Boshi dan sang putri muncullah iblis atau Oni yang ingin menculik sang putri cantik. Karena merasa keinginannya terhambat oleh Isun Boshi yang melawannya, lantas iblis atau Oni tersebut menyerang Isun Boshi. Baik, untuk unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur. Alur yang digunakan adalah alur maju karena cerita dalam dongeng ini menceritakan apa yang terjadi ke depannya dan tidak melihat ke masa lalu. Selanjutnya yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk tempatnya sendiri di sungai, ketika hendak ke ibu kota, Isun Boshi melewati sungai. Rumah majikan saat Isun Boshi meminta untuk dipekerjakan di rumah penginapan tersebut. Dan dalam perjalanan menuju kuil, Isun Boshi menemani dan melindungi sang putri dalam perjalanan menuju kuil. Untuk latar waktunya yaitu zaman dahulu karena cerita ini berlatar pada zaman dahulu kala dan tidak ada waktu spesifik dalam pembagian bagian 2 pada cerita Isun Boshi ini. Untuk latar suasana yaitu mencekam karena adegan pertarungan antara Isun Boshi melawan iblis atau Oni yang hendak menculik sang putri cantik, namun Isun Boshi bernasib tragis. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Pada cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena nama Isun Boshi berulang-ulang diucapkan oleh orang ketiga. Seperti pada kalimat, Isun Boshi pergi ke ibu kota dengan mendayung melintasi sungai. Selanjutnya itu amanat. Amanat yang bisa kita petik dari cerita ini yaitu kita harus senantiasa bekerja keras seperti Isun Boshi dan berhati-hati saat menjalankan tugas atau mengerjakan sesuatu agar tidak bernasib buruk. Ya, yang bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yakni Isun Boshi pergi ke ibu kota dengan mendayung melintasi sungai. Sesampainya di ibu kota, Isun Boshi mencari rumah yang besar dan mewah. Ia mengetuk pintu gerbang rumah salah satu rumah dan menginginkan maksudnya dia ingin bekerja di tempat itu atau di rumah itu. Pemilik rumah menyetujuinya dan karena majikannya juga sangat baik terhadapnya, ia membalas budinya dengan menjaga sang anak dari majikannya. Ketika hendak menuju kuil, di pertengahan jalan Isun Boshi dihadapkan dengan iblis yang hendak menculik putri dari sang majikannya tersebut. Hingga akhirnya Isun Boshi kalah dengan iblis yang telah menelan tubuhnya yang kecil. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. はい。じゃあ、私たちの発表はここまでです。聞いてくれてありがとうございます。間違いがあったらお許しください。じゃあ、さようなら。